Bagaimana perasaan kakak setelah menyelesaikan tugas dan amanah yang telah diberikan oleh pimpinan pondok dan pesantren? Ya, perasaan Anies sendiri sih senang gitu ya, karena kan selama 1 tahun kita menjabat itu, karena jika organisasi tidak berkomunikasi itu tidak akan berjalan. Betul. Jika kita menemukan masalah, kita harus cari solusinya. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Oke, apa hambatan terbesar kakak selama kakak menjadi seorang ketua ISPA dan bagaimana kakak mengatasi hambatan terbesar tersebut? ya kalau kita berbicara tentang hambatan dalam suatu organisasi, tentunya memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tuki TV, sebelumnya gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Tidak ada salahnya untuk kalian menemani saya, Amar Mujadid, untuk beberapa menit ke depan. Tentunya hanya di channel Oki TV Podcast. Nah, majunya suatu sekolah di kalangan masyarakat bukan hanya disebabkan karena tingginya kualitas yang dimiliki oleh para siswa dan siswinya saja, akan tetapi karena keorganisasian yang produktif dan aktif juga sistematis. Begitu pula dengan pesantren. Majunya suatu pesantren di masa yang akan datang membutuhkan keorganisasian berintegritas tinggi. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk berbincang-bincang tentang keorganisasian di pesantren modern Mokra Islam ini dengan Kak Syauki Robbani selaku mantan ketua ISPA periode 2023-2024 dan Kak Marwan Muzakir selaku Ketua ISPA Masa Bakti 2024-2025 yang mana kemarin pada tanggal 13 Januari 2024 dilantik langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Modern Mokra Islami yakni Ayahannya K.J. Halmi Abdul Mubin Alsi. Sebelumnya, yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Syauki dan Kak Marwan. Sebelumnya gimana nih Kak? Sebelumnya gimana nih Kak kabar kalian kakak-kakak di sini? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Nah, Kak Syauki, kakak ini benar menjadi mantan ketua ISPA periode 2023-2024. Iya benar. Nah, Kak Marwan juga, apakah kakak ini kemarin baru saja dipilih atau menjadi ketua ISPA Masa Bakti 2024-2025? Nah, Kak Syauki, bagaimana perasaan kakak setelah menyelesaikan tugas dan amanah yang telah diberikan oleh pimpinan pondok dan pesantren? Ya, perasaan Anies sendiri sih senang gitu ya, karena kan selama 1 tahun kita menjabat itu banyak perasaan-perasaan yang cukup menegangkan. Betul. Karena kita dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap pesantren, juga terhadap peraturan-peraturan yang ada gitu kan. Apalagi kita sebagai ketua ISPA, pusat dari keorganisasian itu sendiri. Nah, ketika serah terima jabatan itu, kami dari para pengurus mengucapkan rasa syukur alhamdulillah karena beban syahadat, beban tanggungan yang ada pada kami itu telah dipindahkan kepada pengurus yang berikutnya. Oh, jadi begitu Kak perasaan kakak. Kalau Kak Marwan sendiri gimana Kak? Perasaannya setelah terpilih menjadi ketua ISPA Masa Bakti 2024 dan kemarin baru saja dilantik oleh pimpinan pondok Pesantren Modern Umum Mokra Islami? Yang pastinya sih senang sekali ya, karena ini dibilang momen-momen yang paling tunggu santri ketika Betul. mereka mengurus dari kelas 1 sampai kelas 5 dan bisa menjadi pengurus. Itu menjadi sebuah pengalaman berharga, apalagi kita dilantik langsung oleh Pak Kiai. Jadi di balik pelantikan itu juga terdapat sebuah amanah, tanggung jawab dan juga yang harus dijalankan kepada santri untuk menjalankan program-program pesantren. Kalau Kak Syauki, aku mau nanya nih Kak, apa sih motivator kakak untuk kakak ini bisa terpilih menjadi ketua ISPA pada periode 2023-2024 dan apa sih motivasi terbesar kakak juga selama kakak menjadi ketua ISPA 1 tahun kemarin? Sebenarnya kalau motivasi Anies sendiri itu datang dari teman-teman ya kan. Karena pada sebelum pemilihan ketua ISPA pada waktu itu ya, kita beberapa calon ketua ISPA itu melakukan beberapa proses yang harus dilewati. Di antaranya ada dialog interaktif, kemudian ada fit and proper test. Nah, jadi sedikit kita cerita tentang waktu 1 tahun yang lalu, Kak Amar. Fit and proper test ini membahas bagaimana persoalan-persoalan, masalah-masalah yang ada pada setiap keorganisasian.
ya masalah-masalah pada setiap bagian, kemudian bagaimana cara mengatasinya, bagaimana solusi yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi motivasi terbesar Ane sendiri itu datang dari teman-teman, ya kan? Karena kata teman-teman, udahlah, ayo Soki maju, bisa pasti bisa jadi ketua ISPA gitu kan. Nah, akhirnya Ane nyoba meyakinkan diri Ane sendiri untuk maju menjadi calon ketua ISPA. Dan alhamdulillah tahapan-tahapan demi tahapan itu berhasil kita lewati, dari mulai pengetesan, kemudian fit and proper test, dialog interaktif, dan pada puncaknya itu Ane sendiri terpilih jadi ketua ISPA umum di acara pemilihan umum ketua ISPA. Oh, jadi jadi motivasi terbesar kakak adalah dari teman kakak sendiri. Iya, Bahwasanya betul. teman kakak mendukung bahwasanya kakak ini harus menjadi ketua ISPA 1 tahun kemarin. Betul. Kalau Kak Marwan sendiri gimana Kak? Apa sih motivasi kakak untuk menjadi ketua ISPA masa bakti 2024-2025? Yang pertama sih dari ada dukungan dari orang tua. Betul. Karena orang tua pernah menitip pesan kepada Marwan juga nih. Kalau misalkan ada kesempatan apapun baik untuk buat jadi Marwan, ambil selagi itu masih di jalan yang baik. Betul. Saya berpikir itu sesuatu hal yang baik buat saya dan juga pengalaman yang berharga tentu pun menjadi ketua ISPA. Tetapi dari ketua ISPA itu mempunyai tanggung jawab yang besar. Betul. Apalagi itu namanya ketua. Nah, dari dorongan teman-teman, rasa itu hilang. Apalagi dengan motivasi teman-teman, ayo Marwan bisa jadi ketua, kita bareng-bareng jalanin, kita meyakinkan teman-teman bahwa ketua ISPA itu cuman sekedar nama di ketua, akan tetapi jika organisasi semuanya kita bekerja bareng-bareng yang dikepali oleh ketua. Jadi seperti itu aja gitu, kayak kepalanya itu ketua, badan, tangan ataupun mata yang lainnya itu anggota bawahan yang lainnya gitu. Betul. Jadi motivasi terbesar kakak Marwan ini adalah pertama dari orang tua dan kedua dari teman-teman kakak sendiri. Iya. Baik. Kak Syauki, aku mau nanya nih Kak, selama kepengurusan kakak 1 tahun kemarin, tentunya kakak telah mengalami banyak sekali pengalaman dan pengorbanan yang telah kakak lakukan, betul? Betul. Nah, aku mau nanya nih Kak, apa sih pencapaian yang paling kakak banggakan selama kakak menjadi kepemimpinan 1 tahun kemarin? Ya kalau untuk prestasi yang membanggakan itu tentunya nggak bisa dinilai sendiri ya kan, karena segala sesuatu yang kita lakukan itu terlihat oleh orang lain ya. Tapi karena kita mempunyai pengalaman yang cukup bukti, maka ada satu prestasi yang cukup membanggakan, yaitu dalam bidang ekstrakurikuler. Nah, jadi dari awal kepengurusan kita itu ya, ISPA 2023-2024 memang ditekankan untuk fokus ke ekstrakurikuler. Nah, ini juga menjadi salah satu visi misi dari Ane sendiri gitu kan, menciptakan santri yang berprestasi. Nah, sebelum bikin visi misi itu kan kayak kita merasakan jadi santri, kira-kira apa sih nih yang bagus visi misi untuk nanti ke depan. Nah, waktu itu Ane masuk ke sini itu tahun 2020 dan kebetulan waktu itu zaman Covid, corona kalau nggak salah ya. 2020 itu zamannya Covid. Nah, sehingga ketika Ane menjadi anggota itu, Ane nggak banyak sih merasakan lomba-lomba keluar mewakili pesantren. Nah, tapi sekarang itu seiring berjalannya waktu gitu kan, kemudian Covid juga menghilang. Nah, itu banyak nih lomba-lomba yang datang, yang lomba-lomba yang bisa kita ikutin. Nah, maka dari situ Ane berpikir untuk menjadikan visi misi ini yaitu terbentuknya santri yang berprestasi. Nah, berprestasi dalam artian ya dia dapat berkembang dari segi ekstrakurikuler maupun dari bidang akademik, non akademik. Nah, jadi ini juga salah satu menjadi visi misi, yaitu meningkatkan ekstrakurikuler santri. Nah, kemudian ekstrakurikuler ini juga didukung oleh pembimbing dari majelis pembimbing organisasi, para guru di sini. Nah, untuk memajukan ekstrakurikuler ini tentunya kita nggak sendiri dong, ya kan? Ada bagian-bagian yang memang itu mengurusi ekstrakurikuler, kayak misalkan futsal atau basket ataupun yang lainnya lah, pokoknya ekstrakurikuler gitu. Nah, dari awal kepengurusan itu alhamdulillah ya kan, kita banyak memenangkan, banyak mengikuti lomba-lomba dan menjadi pemenang dalam lomba tersebut. Dan pencapaian yang paling membanggakan bagi saya sendiri itu ketika kami beberapa orang dari santri Ummul Qura Islam ini
mengikuti lomba di pesantren Darul Ulum Lido Sukabumi. Nah kemudian kenapa Ane bilang di situ sebagai prestasi yang membanggakan? Karena dari Ane sendiri turut andil gitu, ya kan? Dari turut andil dan alhamdulillah terpilih sebagai pemenang juga. Jadi di pesantren Darul Ulum Lido itu alhamdulillah kita dari Ummul Qura berhasil menjuarai umum, baik itu dari madrasah aliyah maupun dari madrasah sanawiyah gitu. Jadi pencapaian yang paling membanggakan kakak selama kakak menjadi pengurus ISPA 1 tahun kemarin adalah kakak mengikuti perlombaan dan kakak menjuarai perlombaan tersebut. Masya Allah. Sebagai juara umum madrasah aliyah dan sanawiyah. Sebagai juara umum, Masya Allah. Kalau Kak Marwan ini kan baru saja terpilih menjadi ketua ISPA. Ya. Tentunya pengurus ISPA harus berkomunikasi atau memberikan laporan tentang para anggota di pesantren atau para santri di pesantren ini Kak. Nah, aku mau nanya, bagaimana rencana kakak untuk menjembatani atau menghubungkan komunikasi antara pengurus dan majelis pembimbing organisasi? Ketika pengurus itu menjembatani antara komunikasi untuk kepada pembimbing atau MPO, Betul? itu menjadi suatu komunikasi yang harus dihubungkan atau kita jalankan. Karena jika organisasi tidak berkomunikasi itu tidak akan berjalan. Betul. Jika kita menemukan masalah, kita harus cari solusinya. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Jika kita sudah berkonsultasi bagiannya dengan ketua bagiannya tidak bisa menyelesaikan masalah, lanjut kepada ketua koornya. Betul. Ketika ketua koornya sudah tidak bisa, lanjut lagi dengan ketua umumnya. Semua itu berkonsultasi apa saja permasalahan. Ketika mereka sudah berkomunikasi, sudah mencari solusi ataupun belum menemukan solusi, kita berlanjut lagi kepada MPO pembimbing kita. Jadi itu semua berjalan, berkomunikasi dan konsultasi apapun terjadi masalah ketika kita mengurus, jika kita mempunyai kendala, kita berkonsultasi kepada pembimbing. Jadi urutan antara komunikasinya yaitu pengurus, nanti pengurus melaporkan kepada koordinator pengurus dan kepada ketua umum, lalu ketua umum memberikan atau berkomunikasi laporan kepada majelis pembimbing organisasi. Nah, Kak Syauki, selama 1 tahun kemarin tentunya kakak mengalami musibah, ujian dan hambatan terbesar. Aku mau nanya Kak, apa hambatan terbesar kakak selama kakak menjadi seorang ketua ISPA dan bagaimana kakak mengatasi hambatan terbesar tersebut? Ya kalau kita berbicara tentang hambatan dalam suatu organisasi, tentunya memang banyak ya hambatan-hambatan yang itu mencangkup organisasi. Nah, tapi kalau dari Ane sendiri sih, menurut Ane hambatan terbesar itu yang pertama ada pada diri kita sendiri, ya kan? Karena kenapa sih kok bisa diri kita tuh menjadi hambatan, ya kan? Nah, karena di dalam diri kita itu juga nggak selamanya menjadi orang baik, kadang-kadang juga males gitu kan, kadang-kadang atau ada rasa-rasa pengen lagi males nih, pengen ngapa-ngapain kok males gitu. Nah itu salah satu yang menjadi hambatan. Nah itu datangnya dari diri sendiri. Kemudian hambatan kedua datang dari teman. Nah yang awalnya teman itu mendukung, memberikan dukungan sebelum kita terpilih jadi ketua ISPA, ternyata ketika di lapangannya itu teman sendiri yang menjadi hambatan bagi jalannya organisasi. Kok bisa sih teman jadi hambatan? Nah, karena kan organisasi itu dibangun atas dasar kerjasama. Betul. Nah, kemudian teman-teman inilah yang harus kita gerakan untuk mencapai kerjasama tersebut. Nah, kalau seandainya teman itu nggak bisa diajak kerjasama, maka itu menjadi hambatan terbesar dalam berjalannya organisasi. Nah, tapi kita harus tahu nih, di dalam diri teman juga nggak bisa langsung kita menjudge dia sebagai penghambat gitu kan, nggak bisa kita menjudge dia sebagai berkurangnya organisasi gara-gara dia. Nah jadi kita beri dia ruang diskusi untuk menyampaikan, barangkali dia menjadi penghambat, ada faktor-faktor yang memang tidak bisa diselesaikan secara sendiri seperti itu. Jadi hambatan terbesar kakak selama kepengurusan 1 tahun kemarin adalah pertama dari diri kakak sendiri, kedua dari teman-teman sekitar. Baik, Kak Marwan, di zaman atau di era milenial atau kita bisa sebut di zaman GZ, tentunya pembinaan akhlak dan nilai-nilai agama sangatlah menurun atau kita bisa sebut berkurang.
tentunya di kalangan pesantren. Nah, kakak ini kan sebagai ketua ISPA tentunya. Aku mau nanya kak, bagaimana tanggapan kakak terhadap pembinaan dan pelajaran juga pembinaan akhlak terhadap peran ISPA dalam menegakkan akhlak dan nilai-nilai agama di kalangan santri putra? Nah, ini yang menjadi permasalahan kita ya. Sekarang kita generasi sudah bukan generasi yang kayak Betul. HP itu sudah berkeliaran di mana-mana. Iya. Anak kecil aja sekarang sudah megang HP, udah bisa buka scroll TikTok. Jadi dibilang kita harus bermain cerdas. Apapun informasi, apapun itu tentang digital, pasti mereka sudah mengetahui untuk generasi sekarang. Betul. Bagaimana cara kita meningkatkannya? Pertama, mereka itu tidak mau yang mereka suka ketika mereka dibilang gadget gitu ya. Betul. Itu terhambat, apalagi di pesantren. Pesantren sendiri tidak membolehkan membawa HP. Jadi itu jadi permasalahan santri juga. Di pondok gak boleh bawa HP. Nah, kita membuat para santri itu mengerti bahwa pondok pesantren itu mendidik atau memberi didikan untuk para santri untuk mengerti bahwa gadget atau HP itu bukanlah hal yang bakal kita terus pegang selamanya kita ditemani oleh HP. Yang kita pegang di dunia atau bakal di pembelajaran di pesantren itu adalah amal baik. Ketika kita pembelajaran di sini kan juga agama dibilang sangatlah tinggi. Betul. Jadi kita dibilang kalau misalkan pembelajaran buat agama pesantren sudahlah baik, tetapi bagaimana kita mempelajari pelajaran itu, kita bisa mengikuti pembelajaran itu. Pesantren udah bagus, cuman bagaimana kita mengikuti dengan baik, kita bisa mengikutinya dengan sesama. Nah, cara ISPA ini agar bisa memberikan pembinaan akhlak dan nilai-nilai agama kepada para santri ini gimana kak? Kalau buat peran ISPA dan juga pengurus gitu ya, kepada anggota atau santri menjadi uswatun hasanah atau menjadikan suri tauladan yang baik pada anggota, karena mereka secara tidak langsung itu bisa menjadi penataan moral. Betul. Ataupun akhlak kepada mereka. Kita melakukan kebaikan itu akan ditiru oleh anggota, itu menjadi pahala bagi kita. Betul. Bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita lebih menanamkan kepada disiplin ataupun kepribadian kepengurusan itu menjadi contoh yang baik bagi anggota. Betul. Nah, jadi rencana ISPA ini adalah ISPA sendiri atau pengurus sendiri memberikan suri tauladan yang baik kepada anggota, dan harapan semoga insya Allah si anggota ini atau para santri bisa mengikuti suri tauladan yang telah dicontohkan oleh para pengurus. Betul. Kak Syauki, aku mau nanya nih kak, selama kepengurusan kakak 1 tahun kemarin pasti kakak telah melalui banyak sekali musyawarah kerja antara pengurus dan majelis pembimbing organisasi. Nah, aku mau nanya kak, bagaimana tanggapan atau bagaimana kakak menanggapi dan menyelesaikan perbedaan pendapat terhadap konflik yang ada di pondok ini dalam kepengurusan ISPA? Nah, seperti yang tadi sudah Ane jelasin ya kan, karena organisasi itu nggak mungkin berjalan dengan individu, nggak mungkin berjalan secara personil, tapi harus ada namanya kerjasama. Nah, kemudian bagaimana kalau ada perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain? Nah, karena kan di dalam organisasi itu terdapat banyak akal, terdapat banyak pikiran dari setiap masing-masing kepala. Nah, memang kalau menurut Anda sendiri menyatukan perbedaan pendapat ini yang sulit gitu. Terkadang ada satu pihak yang nggak terima pendapatnya disanggah, ataupun ada satu pihak lainnya nggak terima ketika diberi masukan. Nah, ini yang sulit. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya kita adakan ruang diskusi dengan mereka dengan perbedaan pendapat. Nah, misalkan satu pihak menginginkan keadaan seperti ini atau satu pihak lain menginginkan keadaan seperti ini. Nah, agar tidak terjadi perbedaan pendapat itu semakin membesar, nah makanya kita berikan ruang diskusi. Sebagai ketua ISPA tentunya kita harus mengayomi dong, ya kan? Betul. Mengayomi baik dari pengurusnya atau dari anggota. Nah, ketika ada perbedaan pendapat antara pengurus, nah maka kita adakan ruang diskusi antara pengurus yang satu dengan pengurus yang lain untuk menemukan solusi agar bisa diterima dari kedua belah pihak. Ya. Karena kalau seandainya kita berbincang dengan satu pihak tanpa memikirkan pihak yang lain, nah itu bisa jadi
menimbulkan rasa kecewa dari pihak yang lain ataupun sebaliknya. Maka kita ambil ruang diskusi mencangkup dari pihak yang satu dengan pihak yang lain. Nah, ketika kita temukan jalan keluarnya, ketika kita temukan solusinya, maka solusi ini harus bisa diterima dari setiap pihak. Nah, kalau seandainya ada suatu pihak yang belum menerima, maka keluarkan pendapat. Nah, di situ ruang diskusi terus berkepanjangan sehingga mendapatkan atau menemukan solusi yang memang berdasarkan dengan masalah tersebut. Gitu. Jadi Kak Syauki ini berpendapat bahwasanya kita harus melakukan ruang diskusi tersendiri antara kedua belah pihak. Dan antara pendapat satu dan lainnya akan kita jadikan pendapat yang sama dan kita mencari jalan tengahnya. Dan ketika sudah ketemu jawabannya, kita harus mengikuti dari kedua belah pihak itu harus mengikuti jawaban tersebut. Betul. Nah, Kak Marwan, keluar pondok merupakan keinginan terbesar para santri tentunya. Apalagi sekarang banyak sekali santri yang ingin keluar pondok tanpa izin, atau biasa yang disebut para orang-orang pondok bilang adalah kabur dari pondok. Nah, apa tindakan preventif kakak yang kakak ambil untuk meningkatkan keamanan di pesantren kita ini? Sebelum tindakan preventif untuk meningkatkan keamanan di pesantren, kita harus lebih menahu dulu permasalahan dari santri yang kabur. Kita tidak bisa menjudge atau menghakimi orang kabur. Mereka itu mempunyai alasan tersendiri kabur. Banyak kalangan santri mereka kabur karena pertama alasan nggak betah, ataupun punya permasalahan dengan temannya, atau permasalahan lainnya. Betul. Jadi kita harus lebih tahu dulu mengenali permasalahan dari santri. Ketika santri kabur, kita tahu, oh kabur karena hal ini. Jadi kita mengamankannya tuh dengan memahami kondisi santri. Jika kita sudah mengamankan mau sekuat apapun atau mau hebat apapun ya gitu, kalau misalkan dari santrinya memang nggak betah ataupun memang punya permasalahan dengan teman, itu emang nggak akan bisa. Jadi kita harus tahu permasalahan santri, kita bisa menengahi apa itu solusi buat santrinya tersebut. Ya, gitu. Jadi tindakan kakak ini mengayomi terlebih dahulu, mengetahui permasalahan santri tersebut dan mengayomi dan menasehati agar santri tersebut tidak melakukan pelanggaran, yakni keluar pondok tanpa izin. Sebelumnya aku mau tahu nih visi kakak dalam meningkatkan kemajuan kualitas organisasi di pesantren ini apa sih kak? Ya pasti visinya terwujudnya santri yang berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam, berprestasi dan berakhlakul karimah. Karena itu sudah mencakup dengan segala hal. Jika kita mempunyai akhlak dan juga kita mempunyai ilmu, itu sudah menjadi yang luar biasa, ilmu akhirat dan dunia. Sudah menjadi semua impian semua orang, semua santri bisa menjadi orang yang solih ataupun bisa berguna bermanfaat dan juga bisa cerdas ataupun pintar lah bahasa gitunya. Jadi ya tentunya visi kakak dalam mencetak kader-kader santri yang paham akan nilai-nilai agama dan juga tentunya pasti berprestasi. Nah, Kak Syauki, di samping kita kan atau di tengah kita sudah ada ketua ISPA baru, tentunya akan memimpin keorganisasian pesantren 1 tahun ke depan, tentunya masa bakti 2024-2025. Apa sih kak tanggapan atau saran kakak sendiri untuk ketua ISPA yang baru untuk kedepannya agar organisasi di pesantren kita ini menjadi lebih baik? Ya, kalau untuk saran secara ketua ISPA yang pasti itu tanggung jawab, ya kan? Nah, seperti yang Anda bilang tadi, di syahadat dilantik itu merupakan tanggung jawab paling besar selama kepengurusan, karena menjadi beban atau menjadi suatu nasana itu bukan suatu hal yang mudah gitu. Kalau seandainya kita nggak bisa memulai dari diri sendiri, maka itu akan sulit kita jalani. Nantinya kan akan ada faktor-faktor yang membuat kita itu menjadi hambatan, kayak tadi yang seperti saya bilang, nanti dari diri sendiri ataupun nanti dari teman. Nah, jadi rasa tanggung jawab ini harus dikuatkan, harus dipegang teguh oleh ketua ISPA yang baru ini. Nah, Kak Marwan, Kak Marwan dan Kak Syauki, sebelum aku mengakhiri pembicaraan kita tentang keorganisasi pada pagi hari ini, aku ingin menanyakan satu pertanyaan lagi kak. Apa sih warisan atau pesan penting yang kakak ingin tinggalkan di pesantren ini kepada pengurus, santri, dan majelis pembimbing organisasi ketika kakak Marwan dan kakak Syauki ini
tidak lagi menjabat sebagai ketua ISPA, Kak Syakil terlebih dahulu. Ya kalau tadi kita membahas saran untuk ketua ISPA, sekarang untuk pengurus ya. Kalau untuk pengurus atau mulai dari santri dulu? Ya, santri dulu. Ya dari santri. Jadi kalau pesan untuk para santri yang pasti itu taat akan aturan. Ya karena kenapa taat akan aturan? Nah aturan ini kan dijalankan nantinya oleh para pengurus. Betul. Nah ketika santri ini taat dengan peraturan, ketika santri ini taat dengan peraturan, maka secara tidak langsung santri ini taat dengan pengurus. Betul. Nah ketika santri ini taat dengan pengurus, maka santri ini secara nggak langsung taat dengan Pak Kiai. Karena kenapa? Pengurus ini adalah tangan kanan Pak Kiai. Di setiap program kerja pengurus ada membantu pimpinan pondok dalam menjalankan sunnah-sunnah pesantren. Nah makanya ketika santri itu taat akan disiplin, taat akan peraturan, dia menaati pengurus, dia menaati Pak Kiai. Dan kenapa kita harus taat sama peraturan? Ya saya pernah dinasihati oleh guru saya sendiri, sesuatu yang nanti kita lakukan akan terbalaskan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi segala sesuatu apapun yang kita lakukan di pondok ini, baik buruk maupun baik, itu akan dibalas gitu kan, maupun baik dibalas di dalam pondok ataupun nanti di luar. Nah makanya ketika kita taat akan aturan, nah insya Allah ketaatan kita ini akan menjadi suatu kebaikan yang akan dibalas dan jadikan keberkahan ketika kita lulus dari pondok itu. Kalau untuk pengurus? Nah kemudian untuk pengurus harus mengetahui dua maqalah ini. Yang pertama, al ilmu bit ta'allum wal barakatu bil khidmah wal manfaatu biridho. Dan yang kedua, al ilmu qad yustadraku wala tustadraku al khidmatu. Sebelumnya mungkin Kak Marwan udah pernah dengar kayak? Ya, Ya udah pernah dengar karena dari awal kelas 5 itu kita diberikan makalah ini dengan tujuan supaya kita memperkuat niat ketika kita mengurus, jangan salah niat. Ya, ketika kita rapat bersama majelis pemimpin organisasi, sering kita diingatkan tentang niat. Karena kenapa? Niat ini penting. Kalau seandainya kita salah niat untuk mengurus, maka hilanglah sudah nanti pahala yang akan kita dapatkan atau keberkahan yang akan kita ambil. Nah, al ilmu bita'alum. Jadi ilmu itu didapatkan dengan belajar. Nah sebelum calon pengurus ini dilantik kan mereka menjadi anggota. Betul. Ada yang dari kelas 1, ada yang dari kelas 1 PK. Mereka belajar selama 5 tahun ataupun sekitar 4 sampai 5 tahun gitu kan. Nah ini waktunya mereka untuk belajar. Nah nantinya ketika mereka jadi pengurus masuk tahap kedua, wal barakatu bil khidmah. Nah disinilah ketika mereka menjadi pengurus itu ladang mencari keberkahan. Jadi pesan untuk para pengurus itu harus senantiasa menjalankan tugas dengan jangan salah niat. Karena kalau seandainya salah niat itu dapat mengurangi keberkahan ataupun pahala-pahala yang nanti ditimbulkan selama keorganisasian itu berjalan. Betul. Oh, jadi warisan atau pesan yang kakak ingin tinggalkan ketika kakak sudah lagi tidak menjadi ketua ISPA adalah untuk para santri terlebih dahulu, agar para santri ini menaati aturan yang telah ada di pondok ini. Karena ketika santri mentaati peraturan yang ada di pondok ini, sama saja santri ini taat akan perintah semua atau perintah yang telah dilakukan oleh Pak Kiai. Karena yang tadi kakak sudah bilang, pengurus adalah tangan kanannya Pak Kiai. Dan untuk para pengurus, semoga kepengurusan selanjutnya bisa lebih bertanggung jawab dan berkhidmat kepada pondok. Kalau Kak Marwan, apa Kak? Apa warisan atau pesan penting yang kakak tinggalkan di pesantren ini ketika kakak sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua ISPA? Yang pastinya sih nggak jauh beda sama kayak kasus kita yang disampaikan ya. Karena kalau misalkan warisan yang baik, siapa yang tidak mau warisan yang bisa bermanfaat bagi orang lain dan juga itu bisa diteruskan, apalagi itu hal baik bisa menjadi amal jariah untuk kita, pahala jariah. Terus juga kalau misalkan kita ingin menjadi contoh, oh ini karena ini jadi kita menjadi contoh, itu kan menjadi kesan baik kitanya juga yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Betul. Pesan untuk para Santri, anggota santri, yang pertama sih pasti taat akan aturan. Betul. Karena dibilang kalau misalkan di sekolah ataupun pesantren tidak ada yang dengan tidak ada pesantren atau lembaga yang tidak mengikuti aturan. Iya, pasti akan selalu punya aturan. Jadi dimanapun kalian sekolah ataupun pesantren harus taat dengan aturan.
aturan itu akan membuat kalian disiplin, pastinya juga bisa mengatur waktu dan tempat. Kalau misalkan kita itu semua akan didapat dan dirasa ketika kita sudah lulus ataupun nanti ketika di masa depan. Betul. Karena pembelajaran hari ini belum tentu bisa kita rasakan pada saat ini, akan terasa ketika di masa depan nanti. Iya gitu. Untuk para pengurus apa nih Kak? Untuk para pengurus, kepada teman-teman saya sendiri juga, yang pastinya menguruslah dengan ikhlas, akan pasti menjadi hasil yang puas. Karena ketika kita niat, sudah salah niat dari awal, karena niat itu pondasi dari diri kita, semuanya menentukan dari segalanya dari niat. Ketika niat salah, pasti nanti ke depannya ketika kita mengurus, itu gak akan benar, karena dari niatnya aja salah. Jadi yang pertama, luruskan dulu niat. Yang kedua, pastinya berpegang teguh dengan apa yang kemarin kita sudah ucapkan bareng-bareng di basement, di pelantikan, Betul, ketika bersyahadat. Kita ingat kembali, kita sudah diberi syahadat dan juga dilantik dengan Pak Kiai, tentunya itu bisa menjadi motivasi kita. Kita emban amanah ini dengan ikhlas, jalankan tanggung jawab ini bareng-bareng, bisa-bisa majuin pondok dan juga mendisiplinkan seluruh santri. Yang pastinya kesejahteraan seluruh santri dan juga kemajuan pesantren. Baik. Ya. Sebelumnya terima kasih nih Kak atas waktunya. Mungkin sampai sini aja pembicaraan kita tentang keorganisasian. Aku berharap semoga di kepengurusannya Kak Marwan ini bisa lebih bertanggung jawab dan lebih berkhidmat kepada pondok kita ini. Halo Sobat Tiki TV, mungkin sampai di sini saja pembicaraan kita tentang keorganisasian yang ada di Pesantren Modern Ummul Qura Islami. Bagi kalian yang suka videonya, jangan lupa like, follow, and subscribe videonya. Saya Amar Mujadid. See you in the next video. See you, back to you, and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.